أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan pujian syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita kembali membaca amaliyah bulanan kita manaqibnya dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang mana mudah-mudahan dengan berkah pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kita semua yang hadir, khususnya kita semua baratan keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmatnya yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, kampung kita senantiasa mendapatkan keamanan, keselamatan dan kesehatan, dan mudah-mudahan semua daripada segala bala musibahnya Allah Subhanahu wa taala hindarkan daripada kita. Dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebahagiaan yang abadi dan kemuliaan dan keutamaan atasnya Khadijah, maka Allah telah labuhkanlah dalam hatinya Khadijah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Maka ia lalu memilih seorang pendamping untuk dirinya, yaitu Nabi kita Muhammad Az-Zakiyul Amin, penghulu anak Adam, anak cucu Adam sekalian. Kembali kata beliau, manakala Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki akan kebahagiaan yang abadi. Jadi satu pertama ada kebahagiaan yang kita mungkin hendaki barataan, yaitu bahagia. Cuma ada namanya kebahagiaan yang abadi, artinya kebahagiaan yang kada akan pernah hilang. Nah, inilah yang diantaranya dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Lalu kebahagiaan yang abadi tadi apa? Yaitu adalah bersama dan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama yaitu menjadi istri Rasulullah, cinta dan beriman kepada Rasulullah, itu diantara kata beliau adalah kebahagiaan yang abadi. Kenapa? Karena kebahagiaan ini sampai ke akhirat. Bukan cuma hanya di dunia, orang yang beserta Rasulullah, yang hatinya senantiasa cinta lawan Rasulullah bahagia, bukan cuma di dunia, bahkan karena sampai ke akhirat pun menjadi orang yang bahagia. Makanya pantas kata beliau bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah orang yang mendapat kebahagiaan yang abadi. Artinya apa? Kebahagiaan yang sampai ke akhirat. Mudahan kita bahagia dunia akhirat berata. Kenapa? Karena kita kebahagiaan ini kalau cuma kita cari di dunia itu kada abadi. Kalau bang kebahagiaan yang kita pikirkan mendapat kebahagiaan dengan pangkat nang tinggi kah di dunia, kada. Kalau bang dengan harta nang banyakkah di dunia, kada juga. Kalau bang dengan rupa nang baguskah di dunia, kada. Kenapa? Karena yang demikian tersebut itu kada ada nang abadinya. Nah, makanya yang patut kita bahagiakan itu mendapat nikmat nang khosoh namanya. Karena nikmat pemberian Allah itu ada namanya nikmatun ammah, ada nikmatun khassah. Ada nikmat yang umum Allah Ta'ala beri. Artinya apa? Bahkan jangankan orang Islam, bahkan orang kafir pun Allah beri. Siapa? Apa namanya? Namanya nikmat ammah. Seperti harta, seperti apa? Seperti kesehatan, seperti apa lagi? Seperti pangkat. Itu bukan hanya orang Islam yang diberi Allah, bahkan orang kafir pun banyak nang bapangkat. Bahkan orang kafir pun banyak nang besi harta banyak. Bahkan orang kafir pun banyak nang rupanya bagus
bagus. Artinya apa ini? Nikmatun ammah. Nah, inggih. Yang patut kita bahagia dan kita syukuri ada apa? Nikmatun khassah, nikmat nang khusus. Seperti apa? Seperti iman, Islam, taufik, hidayah. Itu semua namanya nikmat nang khusus Allah Ta'ala beri. Lawan siapa? Lawan kita barataan. Ini nang patut seharusnya menjadi kebahagiaan lawan kita. Nang patut seharusnya menjadi adalah sesuatu yang kita syukuri yang besar, pemberian Allah lawan kita. Apa tadi? Nikmat nang khassah, nikmat nang khusus Allah Ta'ala berikan. Jangan sampai karena tadinding lawan nikmat nang ammah yang diberi Allah kita menjadi bahagia. Adapun nikmat nang khassah diberi Tuhan kita tidak merasa bahagia. Jangan. Kenapa? Di antara hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, "Lau kanatid dunya tuzanu indallah janaha ba'udatin." Jikalau adalah dunia ini ditimbang di sisi Allah, itu napa? Setimbang halarnya samud, masukiyal kafiru minha surbata ma'in. Niscaya tiada Allah Ta'ala akan beri akan orang kafir tadi daripada dunia akan satu teguk air, jikalau dunia ini ada harganya di sisi Allah. Nah, jadi orang kafir itu kan diberi Tuhan banyak, satiguk banyak pun kada diberi kalau ada harganya. Nah, cuma yang nyatanya napa orang-orang kafirlah kadang-kadang yang banyak berisi dunia. Nah, kenapa garang? Karena di sisi Allah itu kada ada harganya. Karena nikmat itu adalah nikmat nang umum diberi Allah, bahkan dari orang kafir pun mendapat, bukan hanya orang Islam. Jadi kembali adalah yang patut kita bahagiakan, yang patut kita syukuri adalah nikmat khassah yang diberi Allah kepada kita, nikmat iman di dada, nikmat Islam, mendapat taufik hidayah dari Allah adalah termasuk nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Jadi Khadijah mendapat kebahagiaan yang abadi dengan kemuliaan yang keutamaan atas Khadijah, maka Allah labuhkanlah tadi dalam hatinya Khadijah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Maka ia lalu memilih seorang pendamping untuk dirinya, yaitu Nabi kita Muhammad Az-Zakiyul Amin, penghulu anak cucu Adam sekalian. Kemudian Rasulullah SAW yang agung dilamarnya dan dia pun berkata, "Wahai anak pamanku, bahwasanya aku telah tertarik padamu karena karabatmu dan kemuliaanmu dan keluhuran kepangkatanmu." Dalam satu riwayat bahwasanya Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah sebagai penghubung kepadanya. Maka berkatalah Nafisah bagi Nabi kita, "Apa yang menegah kamu daripada berkawin?" Maka Nabi kita menjawabnya, "Tiada ada padaku sesuatu." Maka berkatalah Nafisah, "Maka jikalau engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta dan kecantikan dan keserasian bagaimana?" Nabi berkata, "Siapakah orangnya?" Nafisah menjawab, "Dia adalah Khadijah." Kemudian Nabi menerimanya. Nah, inggih demikian pun ketika Nafisah inggih menawarkan akan Sayyidah Khadijah, ujar Nabi, "Bagaimana siapa orangnya?" Orangnya walaupun berisi harta banyak, kecantikan yang luar biasa, cuma tetap di dalam hadisnya Rasulullah, "Tunkihul mar'ah li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bidzatid din taribat yadak." Nah, inggih kita mencari seorang pendamping kata Rasulullah itu bagi 4 alasan. Bisa limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha dan bisa juga karena kecantikannya. Jujur lah, kita memang kadang-kadang tuh mencari pasangan tuh melihat hartanya lah, melihat keturunannya lah, melihat langkarnya lah. Cuman apa? Walidiniha dan karena agamanya. Maka Rasulullah fadfar bidzatid din, maka pilihlah agamanya. Cari bat yadak, artinya maka engkau menjadi orang nang beruntung. Nah, inggih. Nah, makanya ketika Nabi SAW bertanya, "Maka jikalau engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta dan kecantikan dan keserasian bagaimana?" Kata Nabi kita berkata, "Siapa orangnya?" Nabi SAW menjawab, "Dia adalah Khadijah." Memang Khadijah adalah orang yang mulia, bahkan sebelum melawan Rasulullah, sebelum mendampingi Rasulullah pun menjadi orang yang sudah mulia.
dan memang orang yang sangat pemurah, apakan lagi ditambah dengan kemuliaan dengan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita menerimanya. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala ridwani 'alaiha wa salli ala Allahumma shalli ala zawjil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi wa alihi. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti para aulia Allah Subhanahu wa taala sampai mengikuti kepada jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berkah cinta kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dapat cintanya Rasulullah dan mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ala tilka niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.